Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, ikhwah, arsalani Allah wa iyyakum ajmain. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga pada hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul ya di satu rumah dari sekian banyak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melaksanakan aktivitas yang terpuji ya, yakni kita akan mengkaji sebuah kitab yang sederhana ya, di dalam kajian fikih. Terlebih di sini kita akan mendahulukan atau memang fokus terhadap fikih ibadah ya. Buku yang akan kita kaji ini yakni kitab Manhajus Salikin ya, wa tawdihul fiqhi fid dini. Ya mungkin kita ambil juz yang awal ya gitu ya, yakni tentang ibadah ya, fikih ibadahnya. Li Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di atau dikenal dengan Syekh Sa'di. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, karena biasanya saya tanya itu di dalam ujian ya, biasanya yang saya tanya siapa yang dulu pernah, kitab apa yang digunakan di dalam pembelajaran fikih di pondok misalnya Pesantren Al-Mahmudah. Antum jawab ini kitab Manhajus Salikin. Biasanya juga saya tanya siapa penulisnya. Antum jawab Syekh siapa tadi? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Antum jawab Syekh Sa'di, ana benarkan. Ya. Jadi setiap kajian itu dihafal apa judul kitabnya, siapa penulisnya. Nah, gitu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Ya, seperti biasa ya, banyak kalangan masyayikh ya, di dalam kitab-kitab mereka memilih muqaddimah seperti ini. Ya.
Kalau di tempat kita dikenal dengan khutbatul nikah atau khutbatul hajah yang cukup panjang, ya terkadang dibacakan oleh asatidz di dalam muhadarah maupun di dalam penulisan kitab. Cuman di sini beliau hanya diselesaikan sampai di sini. Ya. Kan biasanya kita dapatkan setelah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kemudian membaca 3 ayat biasanya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan 2 ayat yang biasa dibacakan. Ya. Itu biasanya seperti itu. Cuman Syekh di sini mencukupkan dengan muqaddimah yang seperti itu. Ya. Muqaddimah yang semisal innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya ada. Artinya ada 3 macam muqaddimah yang semacam ini. Bisa dimulai dengan innal hamdalillah, bisa dimulai dengan alhamdulillah nahmaduhu dan seterusnya. Dan bisa juga alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya, artinya kalau antum mendengar ada yang alhamdulillah nahmaduhu, ya udah emang ada yang seperti itu. Ya. Atau alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya udah ada juga yang kayak gitu. Ya artinya antum jangan gelisah, ya, ketika menyaksikan atau mendengar ada pembicara, entah dia khutbah ataupun ceramah atau membuka dalam acara yang lain, ya, dengan bacaan diawali dengan innal hamdalillah, alhamdulillah atau anilhamdulillah. Kalau mau yang pendek-pendek ya juga banyak juga, ya. Di dalam kitab Masail dari Syekh Ustaz Abdul Hakim itu dijelaskan, ya, macam-macam muqaddimah. Jadi seseleranya pembicara, ya, atau penulis kitab. Kalau mau pendek ya ada pendek juga. Ya, alhamdulillahi hamdan katsiran dan seterusnya. Ada juga alhamdulillahi wa kafa. Ya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada juga, ya. Ya, artinya antum perlu tahu itu. Kalau memang butuh dipanjang itu kan. Yang paling panjang ya ini khutbatul hajah ini. Gitu. Kalau butuh pendek, ya maka yang pendek, ya, selera antum. Kita lanjutkan. Amma ba'du. Apa amma ba'du? Amma ba'du itu ungkapan di dalam bahasa Arab bahwa dia akan masuk di dalam permasalahan yang akan dibicarakan. Mungkin seperti itu, ya. Bukan tapi pun. Tapi pun beda lagi. Karena di Lampung, ya, mungkin di daerah-daerah lain ada juga, tapi di Lampung memang agak amalkan betul budayanya. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab sama orang-orang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kan gitu, ya. Jadi jawabnya yang mendengar iya pun gitu, ya. Paham gak itu antum maknanya? Antum tinggal di Lampung harus paham, ya. Ya, kalau assalamualaikum ya biasa assalamualaikum. Kalau tabi pun itu excuse me bahasa Inggrisnya, ya. Permisi
saya mau berbicara, itu artinya. Ya. Jadi tabipun itu ya, permisi mohon izin saya mau berbicara, itu artinya ya. Tabipun itu artinya. Nah makanya ini bid'ah apa enggak bid'ah ya. Itu sekedar apa? Budaya di bumi Saibumi Ruwajura ini ketika mau berbicara, bukan pengganti assalamualaikum, enggak. Assalamualaikum itu tetap dibaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, iya pun katanya. Permisi, mohon izin saya mau berbicara dulu. Jadi jawab iya pun, maksudnya iya pun, ya monggo silakan. Itu artinya ya. Ustaz David, antum paham ya? Oh ya, antum kan dari mana? Tulang bawang. Ustaz David. Dari tulang bawang. Jadi amma ba'du. Oke ya, kita baca ya. Fahadha kitabun mukhtasarun fil fikhi. Ya. Ini kata beliau adalah sebuah kitab yang sangat ringkas sekali di dalam pembahasan fikih. Karena memang iya, ya, ringkas tapi padat, ya, bukan ringkas-ringkas kayak yang antum pahami, ya. Di sini juga ada ringkas, maksudnya ada juga dijelaskan dalil-dalil, argumen-argumen baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, jama'tu fihi bainal masaili wad dalaili. Ya. Saya berusaha mengumpulkannya. Ya. Saya berusaha mengumpulkan di dalamnya, menggabungkan di dalamnya. Jama'tu bainal masaili wad dalaili. Ya. Saya berusaha menggabungkan di dalam kitab ini antara masalah-masalah fikih beserta dalil-dalilnya. Ya. Artinya bukan sekedar penjelasan tanpa dalil, ya, tapi di sini juga digabungkan kata beliau antara masalah-masalah fikih yang akan diutarakan, ya, yang dibersamai oleh dalil-dalil. Kalau dalam bahasa kerennya argumen syar'i. Ya. Ya, biasa ya, argumen syar'i ini Al-Qur'an, Sunnah, kemudian aqwalus ulama, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dalil. Jadi kalau nanti ada bahas apa argumennya si fulan sehingga fulan berpahaman seperti itu, maksudnya apa dalil dari Al-Quran dan Sunnahnya si fulan sehingga si fulan itu berpemahaman seperti itu, nah maksudnya. Ya. Waqtasartu fihi ala ahammil umuri. Ya. Di dalamnya kata Syekh Sa'di di sini, ya, saya ringkas, ya, di dalamnya saya cukupkan, ya, dengan menyebutkan nas, ya, nas dengan dalil tadi bisa diartikan sama, ya.
Afwan ya, kok sudah ke sana lah ngebaca. Ya. Waqtasartu fihi ala ahammil umuri. Ya. Enggak pakai kacamata ini. Di dalam kitab ini saya cukupkan atas perkara-perkara ya yang paling penting, ala ahamil umur maksudnya. Jadi beliau mengedepankan di dalam mengumpulkan kitab ini itu perkara-perkara yang urgen dulu. Ya, didahulukan perkara-perkara yang urgen. Wa a'dhamiha naf'an, dan yang paling bermanfaat dulu untuk disampaikan. Li shiddatid darurati ila hadzal mawdu'i. Ya, dikarenakan satu kebutuhan yang sangat mendesak terhadap topik ini, maksudnya terhadap tema ini. Ya. Wa katsiran ma aktasiru 'alan nasi idza kana al-hukmu fihi wadihan. Katsiran ma ya, banyak sekali atau sering kali ya saya mencukupkan dengan menyebutkan nas dalil ya maksudnya jika hukumnya itu sudah wadih. Wadih itu jelas. Kalau udah jelas ya cukup ya pakai nasnya aja, nggak perlu dibahas panjang lebar maksudnya beliau ini. Ya. Nah, tujuannya apa kira-kira? Di sini disebutkan oleh Syekh, ya, li suhulati hifdhihi wa fahmihi 'alal mubtadi'ina. Itu alasan beliau, ya. Alasannya yaitu ya li suhulah hifdhihi. Alasannya yaitu agar supaya mudah menghafalnya. Ya. Agar supaya mudah menghafalnya. Wa fahmihi 'alal mubtadi'ina. Ya. Agar supaya mudah menghafalnya dan mudah memahaminya bagi al-muhtadiin. Muhtadi. Apa muhtadi? Pemula. Antum kita anggap pemula aja lah ya. Ya. Ya sesuai dengan Syekh di sini menyampaikan, bukan mau-mau ana menyebut antum sebagai pemula. Taib. Li'annal ilma ya. Karena ilmu itu adalah ya ma'rifatul haqqi bidalilihi. Karena ya ilmu itu adalah ya mengenal atau mengetahui kebenaran disertai dengan dalilnya. Ya, ini yang membedakan antara dakwah kita dengan dakwahnya mereka-mereka yang tidak satu frekuensi dengan kita.
Karena ini adalah sebuah konsep besar kita, ya, bahwa apa? Mengenali kebenaran itu disertai dengan dalilnya. Contohnya kalau sholat kita angkat tangan mengucap Allahu Akbar. Ya, kita tahu dalilnya dari mana. Kemudian setelah itu bersedekap, kita tahu dalilnya dari mana. Maksudnya argumennya itu dari mana. Ya. Setelah itu membaca doa iftitah, kemudian membaca ta'awuz, basmalah, al-fatihah, baca surat dan seterusnya dari rangkaian sholat, ya kita harus tahu ya dalilnya, argumennya. Harus hafal? Enggak juga harus ya. Semuanya harus enggak segitunya juga. Tapi kita ini harus tahu itu bahwa kita mempelajarinya itu dan kita yakin bahwa itu adalah yang kita pelajari bahwa itu adalah apa? Benar. Ada dalilnya datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, bukan mau-mau kita atau mau-maunya orang lain yang kita lakukan. Sudah, kita lanjutkan. Wal fiqhu, dan fikih itu adalah, kata beliau di sini, ya, ma'rifatul ahkamis syar'iyyati al-far'iyyati bi adillatiha minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasis sahihi. Ya. Dan fikih itu kata Syekh Sa'di di sini yaitu mengetahui atau mengenal hukum-hukum syar'i yang furu' al-far'iyyati, ya. Yang furu' maksudnya yang cabang, berdasarkan diadillatiha, ya, berdasarkan dalil-dalil yang berasal dari Alkitab. Paham ya Alkitab? Maksudnya Al-Quran. Was sunnah, maksudnya sunnah, apa-apa yang datang dari Nabi maksudnya, atau hadis, ya. Wal ijma', dan apa-apa yang disepakati oleh para ulama, ya. Wal qiyasis sahih, ya. Dan penyamaan, ya, yang sahih, ya. Jadi kalau dari Al-Quran kita sudah paham lah, Al-Quran itu yang antum sering baca. Sunnah, ya, apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, entah dia perkataan, perbuatan, ya, persetujuan, kemudian adab akhlak Nabi dan seterusnya. Pokoknya apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma', ya, ijma' ini kesepakatan dari para ulama. Ya. Tentu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dong, ya. Antum tahu ulama enggak? Ya. Ya, ulama itu adalah orang, ya. Orang-orang yang memahami tentang Al-Quran dan turunannya. Orang-orang yang memahami tentang hadis dan turunannya. Bukan cuma hafal doang, ya, tapi tahu derajat hadisnya seperti apa, sah datang dari Nabi apa enggak, dan seterusnya. Ya, yang paham apalagi kaidah-kaidah fikih, yang paham terhadap asbabun nuzul, ya, asbabul furud, yang paham bahasa Arab betulnya, ya, ulama bahasa Arab, gitu ya.
itu. Paham Al-Quran, paham asbabun nuzulnya apa. Ya. Kemudian paham hadis, ya. Paham derajat hadis, asbabun nurul, ya. Di mana terjadinya, di mana didapat hadis dan seterusnya, ya. Apakah cuma cukup dengan itu? Enggak juga, kurang masih ada, ya, kurang. Kalau yang kayak gitu ya banyak, ya ulama, ya. Ada yang hafal sampai nomor-nomornya hafal, ya. Tapi apakah dikatakan sebagai ulama? Ya belum tentu juga, ya. Kapan dia dikatakan para ulama? Ketika diakui oleh ulama sebagai ulama. Kalau belum diakui ulama sebagai ulama, ya belum ulama. Makanya kalau kita ditanya di sini, pernah di kampus ditanya, terus di Indonesia ada ulama nggak? Sepertinya belum ada. Yang saya tahu, ya belum ada. Kenapa? Karena ini yang berat, yang terakhir itu tadi, ya. Keadaan dia sebagai ulama diakui oleh ulama dunia sebagai ulama. Artinya orang Saudi sana mengakui, misalnya Ustadz Ali itu ulama, ya. Ya Ustaz Ali, amin antum. Ya, Ustaz Fauzan nih. Ya, Ustaz Ahmad antum. Nanti antum diakui sama orang Mesir sana bahwa Ustaz Ahmad itu adalah ulama. Ya. Kalau Syekh belum tentu ulama. Syekh kan panggil apa namanya sebutan orang Arab, ya. Nah, di Arab itu beda, ada yang panggil Syekh, ada yang panggil Ustaz. Ya. Kalau sudah dipanggil Ustaz di apa namanya? Di Arab, berarti sudah yakin kita itu adalah pengajar agama. Kalau baru dipanggil Syekh, ya, belum tentu. Syekh itu kadang karena tua, ya, dipanggil Syekh. Ya, kadang anak juga dipanggil sama Ustaz Nawan Syekh juga. Keren juga. Ya, Ustaz Syarif, antum mana panggil Syekh, ya? Antum ini. Ya. Gitu. Wal qiyas, ya. Dan penyamaan hukum, ya. Tapi yang sahih, jangan ngarang-ngarang antum, semua mau dikias-kiasin. Kias yang sahih. Contohnya apa kalau kiasnya? Contohnya sabu-sabu. Ya, setiap antum pernah beli di mana? Ya. Jangan, ya. Sabu-sabu contohnya. Kenapa? Karena sabu-sabu itu nggak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan di zaman setelahnya. Ya, entah tahun berapa begitu ya. Sabu-sabu itu baru nongol. Ya. Nah, kemudian dikajilah oleh mereka, ya, dari medis, kemudian ulama juga ikut menetapkan hukumnya. Nah, baru mereka, karena nggak ada di dalam Al-Quran sabu-sabu sebutannya apa? Som-som, ya, nggak ada juga di dalam hadis, ya, nggak ada juga ijma para ulama dulu ya, salaf, di zaman salaf tentang ini, karena memang belum ada. Nah, barulah nongol entah tahun berapa itu sehingga ditetapkan sebagai apa gitu loh hukumnya, ya, haram misalnya, ya. Mereka kiaskan dengan apa? Ya, sabu-sabu dikiaskan dengan khamar. Nah, gitu ya. Sehingga ya menetapkan hukumnya sebagai yang haram itu, ya, kias kepada apa tadi? Ya, kias kepada khamar, sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh, ya, yang berefek bla 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 dan seterusnya. Itu contohnya. Itu kias yang sahih. Kalau antum asal-asal kias, semua mau dikias-kias, ya. Kita lanjutkan. Wa aqtasiru ala
wa aktasiru ala al-adillatil masyhurati, ya. Dan saya cukupkan pada dalil-dalil yang masyhur. Ya, dalil masyhur itu dalil yang terkenal gitu loh, nak. Ya, ini, ya. Dalilnya itu terkenal, enggak dalil yang tersembunyi-tersembunyi, yang tersimpan-tersimpan, tapi memang dikenal oleh siapa? Dikenal oleh kaum muslimin. Apa alasannya kenapa kau pakai dalil-dalil yang seperti itu? Ya, khaufan, kata Syekh di sini, minat tatwili, ya, minat tatwili, khawatir nanti kepanjangan, ya, ketawilan, takut kepanjangan. Wa idza kanatil mas'alatu khilafiyatan, ya, dan apabila masalah adalah masalah khilafiyah, atau paham ya, khilafiyah itu adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Itu khilafiyah. Jangan semua dibilang khilafiyah. Khilafiyah itu perselisihan di dalam satu hal antar ulama. Kalau perselisihan di ujung-ujung, di pojok-pojok, juhala, ya. Perselisihan apa? Juhala. Yang dimaksud di sini adalah perselisihan siapa? Para ulama. Ya. Contohnya seperti memahami la masjidun nisa. Nah, itu. Ada ulama bahkan salaf yang memahami asal sentuh aja batal. Dan ada yang memahami bahwa yang dimaksud la masjidun nisa di situ menyentuh perempuan di situ adalah bahasa halusnya melakukan hubungan seksual. Nah, ini namanya khilafiyah di kalangan para ulama, memahami kata. Ya. Tip. Kita lanjutkan. Ya. Wa idza kanatil mas'alatu khilafiyatan ittasartu 'ala al-qauli alladhi tarajjaha 'indi. Ya. Dan apabila terjadi ada perselisihan, ada khilafiyah, kata beliau di sini, maka saya cukupkan atas pendapat yang rojih menurutku. Nah, jadi nanti kalau ada ditemukan ini menurut beliau, menurut Syekh Sa'di, karena beliau sudah di dalam mukadimah ini menyampaikan itu, ya. Kalau ada khilafiyah, maka saya memilih apa? Saya menyampaikan menurut pendapatku. Jadi beliau nggak mau bawa pendapat-pendapatnya orang lain di dalam kitab ini, ya. Dipahami ya? Taba'an lil adillati syar'iyyah. Iya dong, ya. Jadi kalau ada masalah khilafiyah, maka saya cukupkan atas pendapat yang rajih menurut saya saja, katanya beliau di sini. Nah, tentunya dengan mengikuti dalil-dalil di sini syar'i. Itulah ulama itu, ya, nggak mau lari dari dalil-dalil, ya. Artinya jangan khawatir kita, kalau dia ulama kita nggak khawatir, ya. Yang repot kalau ada tulisan nggak tahu penulisnya, ya. Ada nggak kira-kira? Banyaklah tulisan-tulisan sampah bahasa kita kalau di internet, ya, yang di Google. Karena kan kita biasa di kampus itu untuk ngunduh makalah, ngunduh apa, maka kita anjurkan silakan ambil makalah silakan ambil tulisan-tulisan yang ada di Google, tapi jangan ambil tulisan-tulisan sampah. Maksudnya tulisan sampah itu apa? Tulisan sampah itu tulisan tapi nggak tahu dari mana asal usulnya, ya.
itu kami bahasakan di kampus dengan tulisan sampah. Jadi kita pilih-pilih. Kalau makalah yang jelas ininya dalam bahasa ininya footnote-nya atau middle note-nya dan seterusnya ya, catatan kaki. Ya, bentar lagi. Kita sedikit lagi ya. Di sini saya melanjutkan dengan poin yang pertama di sini bahkan ya. Karena enak di kitabnya beliau ini itu ditulis poin-poinnya. Ya. Ini poin 1 misalnya al-ahkamu khamsatun. Nanti ada poin berapanya. Cuman di sini setelah subpoinnya di bawahnya poinnya sama 1 juga. Kalau kita nulis di dalam tulisan-tulisan kita di misalnya contoh seperti skripsi, makalah dan seterusnya. Biasanya kalau sudah nulis 1 di atasnya di bawahnya abjad. Ya, ABC. Atau kalaupun tidak dia 1.1. Ya. Al-ahkamu khamsatun. Jadi al-ahkam yakni apa? Jamu hukmin ya. Bentuk jamak dari hukum. Itu ada 5 kata Syekh di sini ya. Antum ada pemahaman lain? Hukum itu ada berapa? Di sini Syekh menyampaikan 5. Yang pertama, al-wajib. Wajib. Wajib. Sering betul latah kita ya. Apa hukumnya ini wajib dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan wajib? Kata Syekh di sini, wa huwa ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Apa yang kita pahami dulu yang masuk wajib? Wajib adalah kalau kita dulu apa-apa yang pelakunya kalau dilakukan kalau kita sekolah dulu ya, kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Itu sederhana menurut kita ya. Kata Syekh di sini ya, wa ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Ya, hampir mirip lah ya. Sesuatu yang kalau dikerjakan, kata Syekh Sa'di di sini, maka pelakunya mendapat pahala. Kalau dikerjakan mendapat pahala. Ya. Wa uqiba tarikuhu. Ya. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan maka pelakunya diiqab. Ya, kalau bahasa kita dulu apa tadi? Kalau dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Kalau di sini ya, kalau dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan. Kalau meninggalkan maka diiqab. Ya, dihukum. Itu wajib. Ya. Yang berikutnya wal haramu. Di sini wal haramu haram. Apa haram? Kata Syekh singkat betul. Didduhu. Apa didduhu? Kebalikannya dari wajib tadi. Apa? Haram, kewajibannya. Kalau wajib tadi dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan dihukum. Kalau haram dibalik aja. Kalau dikerjakan dihukum, ya. Kalau ditinggalkan dikasih pahala. Ya. Contohnya antum apa? Minum minuman keras. Haram ya? Iya. Kalau antum minum minuman keras, antum
dihukum. Kalau antum ketika disodorkan minuman keras dan antum tidak mau meminumnya, antum dapat pahala. Gitu ya. Kalau antum dikasih Kentucky, ya hadiahlah. Bukan itu yang kita bahas. Yang ketiga sekarang, wal makruh. Panjang ruhnya. Wal makruh. Apa dia? Ma usiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu. Ini makruh. Ya. Apa-apa. Ya. Atau sesuatu yang kalau ditinggalkan maka pelakunya mendapat pahala. Giliran kalau dikerjakan maka pelakunya juga tidak dihukum. Ya. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau dilakukan nggak dapat dosa. Apa contohnya? Ya. Ada yang ngasih contoh malah apa? Rokok. Kaji dulu rokok atau rokok. Ya. Ya pokoknya seperti itu ya. Makruh, dibenci. Ya tapi mentang-mentang kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan enggak dihukum, terus kita lakukan. Enggak kayak gitu juga. Kalau dibenci masa mau ngelakuin yang dibenci? Ya. Kalau dibenci ya ikut benci juga. Gitu ya. Jangan ngarang. Yang berikutnya, wal mubah yang kelima. Karena Syekh tadi menyebutkan yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga makruh, ya, yang keempat nggak ada di sini ditulis nggak mubah, ya, al masnunu, ya, apa al masnunu? Sakit gigi? Maksudnya sunnah itu lah ya. Ya, sunnah. Apa sunnah? Didduhu juga kata Syekh. Apa didduhunya? Didduhunya makruh. Kalau makruh tadi kalau dikerjakan dapat kalau makruh tadi kalau ditinggalkan apa? Dapat pahala. Kalau dilakukan tidak dihukum. Nah ini kebalikannya, ya. Kalau sunnah itu, kalau dikerjakan apa? Dapat pahala. Terus kalau tidak dikerjakan, enggak dihukum. Gitu ya. Itu maksudnya kebalikannya. Baik, yang terakhir nih. Wal mubahu. Mubah. Antum paham lah mubah ya? Wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa'in. Apa dia? Ya. Mubah itu yaitu sesuatu, ya, alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa'in. Ya. Mubah itu sesuatu kalau dikerjakan atau ditinggalkan itu hukumnya sama. Ya. Tapi hati-hati, jangan mentang-mentang mubah itu adalah yuk kalau dikerjakan kita ya apa? Mau dikerjakan nggak dikerjakan maka contohnya apa? Makan bakwan ya. Tentu mau makan mau enggak ya sama aja. Ya. Tapi kalau memang sering-sering malah mau bermudah-mudahan di dalam kemubahan, nah ini juga termasuk akan menjadi penyakit
meremehkan hal-hal yang sifatnya mubah aja, ya. Tapi kita sebagai penuntut ilmu, ya, semua harus ditimbang dengan baik, ya. Nah, jadi mungkin itu ini terakhir ya, kita tutup dengan satu pembahasan. Wa yajibu 'alal mukallifi an yata'allama minal fiqh. Wajib atas mukallaf. Perhatikan, wajib atas mukallaf. Mukallaf itu yaitu setiap orang yang sudah dibebani dengan syariat. Ya. Artinya kalau sudah baligh contohnya, dia beragama Islam, kemudian sudah baligh, ya, ini mukallaf namanya, ya. Wajib atas setiap mukallaf, wa yajibu 'alal mukallafi ayata'allama minal fiqh, untuk mempelajari ilmu fikih. Tapi nanti tergantung apakah wajib ain, ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di waktu-waktu yang lalu, apakah dia wajib ain atau wajib kifayah, ya. Tapi kalau fikih ibadah ini wajib ain, ya, fikih ibadah itu wajib ain antum belajar. Tapi kalau antum belajar faraid, hukum waris, hukum pidana, hukum kemudian masalah belajar tajwid, ya, secara teorinya mungkin itu, ya, mungkin itu wajib yang sifatnya kifayah. Tapi kalau antum belajar wudu, sholat, ya, dan sebagainya dari fikih-fikih ibadah tentunya, wah ini wajib ain, ya. Jangan bermudah-mudahan antum, ya, bermudah-mudahan, ya. Maksudnya kalau wajib ain itu wajib bagi setiap kita individu. Tapi kalau wajib kifayah atau fardu kifayah, kalau sudah ada yang melakukan satu orang saja di setiap komunitas yang ada, maka sudah cukup. Contohnya belajar faraid dalam satu lingkungan, satu komunitas, sudah ada yang menguasai ilmu faraid, maka gugur bagi semuanya. Jadi sama kayak azan seperti contoh kemarin, ya. Kalau azan itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang azan, ya cukup bagi satu kampung kita ini, ya. Kalau wajib ain azan semua nanti, ya, nggak selesai ini gantian mic gitu, ya. Nah, gitu. Kita lanjutkan, ya. Kullama yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha, ya. Yang dimaksud mempelajari dari ilmu fikih ini yaitu semua yang dia butuhkan dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dan selainnya. Jadi kalau kita butuh terhadap ilmu tersebut, maka kita wajib untuk belajar. Kalau antum pedagang, wajib antum belajar tentang kitab apa? Buyuk itu, ya. Kalau pedagang, ya. Cuman wajibnya tingkat apa, ya, ini yang kita nanti dilihat. Antum kalau mau apa, nanam cabai, jangan sembarangan antum tanam aja cabai, ya. Antum harus belajar dulu bagaimana nanam cabai, ya kan. Antum mau piara apa, siput, ya belajar dulu antum bagaimana melihara siput, ya. Kalau piara kambing, ayam biasa, ya. Orang-orang di mana itu tikus piaraannya. Kayak kemarin ini, piara tikus, ya. Ada lagi yang piara apa, yang macam tadi, katak, ya.
biasa ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya dikonsumsi maka nggak boleh ya, karena ada dalil-dalil yang mengkhususkan di dalam masalah itu ya. Jadi begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaihi. Ditutup mukadimah ini oleh pembahasan tentang poin 1 ini ya, dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan memberi pemahaman kepadanya di dalam agama. Tapi ingat ya, antum kalau mau dipahamkan terhadap agama ini harus belajar. Nggak ada kayak bluetooth pindahin gitu ya, ilmunya pindah otomatis, nggak bisa ya, harus belajar ya. Salah satu untuk mensukseskan pindahnya ilmu dari satu orang ke orang yang lain ya, yaitu dengan apa? Belajar atau thalabul ilmi ya. Tapi aja ya, cukup dulu. Sepertinya kita sudah siap ya. Kalau ada pertanyaan nanti dipersilakan setelah kita break dulu ya. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka